Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Madinah barangkali akan menceritakan ya, ketika masa kecil saya ya, orang tua saya memang ya orang yang pas-pasan. Kerjaannya ya tukang rambanan, nah, kalau bahasa Betawi itu tukang daun, tukang tali, dan tukang pisang. Cuman yang saya ambil daripada orang tua saya selalu menasihatin saya dengan kata-kata, Madinah, jadilah orang yang berilmu, jadilah orang yang pintar, jangan jadi orang yang bodoh. Kalau jadi orang yang bodoh ini kayak bapak, susah nyari duit. Saya doakan kamu menjadi orang yang pintar. Jadilah orang yang pintar, jangan jadi orang yang bodoh. Maka dengan nasihat-nasihat orang tua saya seperti itulah, maka saya akan termotivasi bangkit. Bahwa kata orang tua saya, cari ilmu sungguh-sungguh biar jadi orang sukses. Alhamdulillah, karena saya selalu dalam hidup selalu terngiang-ngiang dengan nasihat orang tua saya. Janganlah Madinah jadi orang yang bodoh, jadilah orang yang pintar, jangan jadi orang yang bodoh. Maka sejak itulah saya punya konsep saya yang manjadah wajadah, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Saya memang masa hidup saya prihatin sekali. Masa kecil saya makan onggok, makan gadung, kukus gadung, goreng gadung, jarang sekali makan nasi. Bahkan masa kecil saya juga nyari duit dari Jati Asih ke Halim di Gantara 1, tempat terjun ya. Halim di Gantara 1, saya dagang es. Mulai dari seringgit, seperak saya dagang es. Saya begitu semangatnya walaupun saya dagang es, tapi tetap saya selalu terngiang kepada nasihat orang tua saya. Janganlah jadi orang yang bodoh, harus jadi orang yang pintar. Saya selalu bekerja dari tukang es, tukang dodol, tukang kembang, tukang asongan, ngenekin, bahkan sampai ngojek, dan terakhir saya sampai tukang koran. Itu pun masa kecil saya ketika namanya sambil sekolah, sambil kuliah, bahkan sambil mengajar. Saya pernah mengajar, bayangkan mengajar saya. Dari mulai madrasah MI saya dari tahun 83 saya mengajar. Itu hanya dibayar cuman 5.000. Di SC juga saya ngajar pada 83. Honorer dibayar cuman 5.000. Saya honor lagi nambah di sanawiyah, di SMP. 1 jamnya saya ngajar dikasih 1.500. Juga di SMP dikasih 1.500 tahun 83. Saya dikasih 10 jam. Kalau di SMP namanya 10 jam berarti 15.000 namanya di sanawiyah, dan di SMP juga 15.000. Saya sebulan tuh 30.000. Dan juga saya mengajar juga di SMP dan SMK ya, di aliyah juga 2.000 ya, di SMA juga 2.000 1 jamnya. Saya selalu dikasih 10 jam. Kalau di aliyah 10 jam berarti sebulan itu gaji saya ya cuman 20.000. Sama di aliyah juga 20.000. Saya hitung-hitung, saya begitu capek mengajar dari MI, dari SD aja cuma dapat 10.000. Dari SMP sama SMP 15.000, 30.000. Dan dari SMA dan aliyah 20.000, 40.000. Begitu prihatinnya. Walaupun gitu tetap saya terlalu terngiang dengan kata orang tua, jadilah orang yang pintar, jangan jadi orang bodoh. Orang yang bodoh capek. Ya, maka dari itu saya semangat terus belajar. Sampai saya ingat terus ketika saya ngajar di SD, di MI itu. Saya hanya digaji dari 83 itu, mulai dari 5.000, langsung 7.000, 10.000, 12.500, 17.000, 20.000, 22, 25, dan terakhir gaji saya sampai 92 yaitu 50.000. Bayangkan tuh, prihatin sekali. Saking prihatinnya saya sampai pengen beli motor Astera aja nggak kuat tuh. Bayangkan betapa susahnya. Nah, tapi alhamdulillah berkat namanya nasihat orang tua saya, walaupun orang tua saya tuh dagangannya rambanan, tali, daun, pisang,
Tapi karena dia menyekolahkan anaknya dengan lillahi ta'ala, alhamdulillah. Jadi sayalah Madinah ini sekarang ini, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nasihat-nasihat orang tua saya, akhirnya saya bangkit, ya, bangkit, bahwa saya betul-betul harus bisa dengan kata-kata man jadah wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Alhamdulillah, sejak orang tua saya menasihat itu, maka saya bangkit, saya belajar giat, saya nyari duit giat, saya ngapain aja giat, saya selalu alhamdulillah. Sekarang ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada waktu itu juga saya pernah ya mencalonkan calon wali kota ya, walaupun hanya ya mendaftar, tetapi karena memang kita belum pas, makanya kita ya tidak melanjutkan. Ya tapi alhamdulillah ini sekarang ini ya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang bersyukur saya adalah sebagai pejabat Kementerian Agama, ya selaku ketua KUA sejagat, sudah 12 tamatan sudah saya laksanakan. Bahkan saya juga seorang penceramah, seorang khotib, dan juga saya ketua FKUG 2 sekarang, dan juga saya juga sekarang punya pesantren, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Madaniyah yang ada di Jati Asih. Dan juga saya yang terpenting adalah yang lebih hebat lagi sekarang, yang lebih bersyukur lagi, saya ketua PCNU Kota Bekasi. Itulah sekapur sirih ya, barangkali cerita-cerita masa kecil saya, ketika masa kecil sampai proses sampai saya sekolah pun, saya mulai dari madrasah, sanawiyah, VGA, SPG ya, dan juga dari UIN, dari S2 Trinandra, dan juga pernah sekolah namanya akte 4 juga di Unisma. Saya pernah juga di UIN sekolah, dan juga saya pernah di Trinandra, dan juga saya pernah sekolah di Bandung ya, Universitas Islam. Begitulah cerita saya. Walaupun saya seorang orang Betawi yang hidupnya pas-pasan, tapi alhamdulillah karena perjuangan begitu gigih, perjuangan begitu namanya kokoh, alhamdulillah sampai saya sekarang ini ya boleh dikatakan sebagai pimpinan NU Kota Bekasi. Dan mudah-mudahan nanti kalau memangnya kita melihat daripada Kota Bekasi ini, ya kita akan lihat apakah kita bisa mengikuti ya calon-calon wali kota untuk yang akan datang tahun 2004. Tapi secara kita jelas sekarang ini, secara jelas sekarang masyarakat udah banyak yang menganjurkan saya. Sesuai dengan Al-Quran dikatakan yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ternyata setelah sekarang ini saya pikir-pikir, nasihat orang tua saya betul, bahwa ya nasihat orang tua saya betul, bahwa jadilah orang yang pintar, jangan jadi orang bodoh. Benar, dengan ayat ini dikait-kaitkan, ternyata kalau orang berilmu, orang beriman, diangkat berapa derajat. Bisa saja jadi presiden, jadi menteri, jadi pengusaha sukses, jadi kiai, jadi guru, bahkan jadi orang-orang yang hebat. Inilah makna daripada nasihat-nasihat orang tua saya. Makanya saya renungkan, makanya saya sekolah terus menjadi orang sukses. Alhamdulillah, berkat namanya nasihat-nasihat orang tua saya, betul bahwa terinspirasi, terbawa-bawa, baik kemana saja, tidur ya, saya selalu ingat kepada nasihat orang tua saya. Bahwa alhamdulillah, yang penting sekarang saya berpesan kepada yang lain, bahwa carilah ilmu ya, gantungkan cita-cita kamu setinggi langit. Alhamdulillah, hanya ilmu lah yang bisa orang berubah. Mudah-mudahan nih pada orang teman saya yang pada lainnya harus punya ilmu. Anak-anak kita harus punya ilmu, berakhlak ya. Kita berharap punya anak sekarang ini berilmu, berakhlak, berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Dan selanjutnya pesan dari orang tua saya Madinah, kalau kamu pengen jadi orang yang hebat, yang sukses, yang berkah, 4 yang harus kamu jalanin. Terus apa aja, Mbak? Saya manggilnya Baba ya. Yang pertama nih, kamu kalau pengen jadi orang hebat dan sukses, yang pertama hormati tamu. Kalau ada tamu di rumah kita, cepat-cepat layanin. Walaupun kamu punya air, layani dengan sebaik-baiknya, dengan senyum, dengan baik, dengan bahasa yang baik. Yang kedua apa? Kalau kamu punya guru, main ke rumah, guru kamu muliakan. Kalau kamu punya rezeki, ongkosin. Kalau punya pengen makan, kasih makanan yang enak.
Itulah nasihat orang tua saya. Itu. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau janji tepatin. Jangan sampai kamu itu bohong, janji hari Senin atau janji utang dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kalau kamu punya utang, cepat-cepat bayar. Inilah ada 4 janji nasihat orang tua saya dalam hidup dan kehidupan saya. Serasa itu saja cerita saya ya. Mudah-mudahan cerita saya ini bermanfaat kepada orang banyak, dan jangan berkecil hati kepada yang lain. Mari sama-sama dengan konsep kata manjadah wajadah, siapa yang sungguh-sungguh pasti akan dapat. Ya, itulah ada nasihat-nasihat, cerita-cerita dari orang tua saya, bahwa yang pertama yang saya katakan tadi, jadilah orang yang pintar, jangan jadi orang yang bodoh. Itulah konsep nasihat orang tua saya. Yang kedua, nasihat orang tua saya, kalau ingin berkah, ingin bahagia, ingin selamat, ingin jadi orang hebat, maka ada 4 yang harus kamu lakukan Madinah. Yang pertama yaitu hormati tamu. Kalau ada tamu, kita harus menjunjung tinggi, menghormati. Apa yang kita punya, kita suguhkan, kita sediakan. Yang kedua, kalau kita punya guru main ke rumah kita, kalau perlu layani dengan sebaik-baiknya, layani dengan sebaik-baiknya, yaitu junjunglah, hormatilah, muliakanlah. Ya, kalau dia nggak, kalau ada kamu rezeki, ya bagilah rezeki atau ongkosin kalau dia mau pulang. Dan yang ketiga, kalau kamu janji, tepatin. Jangan sampai kamu janji kamu itu bohong, munafik. Dan yang terakhir adalah, kalau kamu istilahnya kamu punya utang, ini cepat-cepat dibayar. Jangan sampai kamu punya utang, kamu jauh daripada kenyataan. Bayar kalau emang udah ada duitnya. Serasa itu saja, mudah-mudahan cerita singkat saya ini akan bermanfaat bagi orang banyak. Lebih kurangnya mohon maaf. Waridho wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.